Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه ولجميع المشايخ وأن الله ينفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'du. Fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala azza wa jalla وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأداما نفعا بعلومه في الدارين آمين. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan hadis Riyadhus Shalihin yang ke-7 dari sahabat Abu Musa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mithla ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilmi kamathali ghaythin afada al-ardh fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatul ma' فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأفاض طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله فعلم وعلم ومثل ما لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه. Dari sahabat Abu Musa, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allah, sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah utus kepadaku bihi dengannya minal huda daripada petunjuk wal ilmi dan ilmu. Karena tadi lain
seperti hujan aswaba arqan yang mengguyur bumi. Fakana minha ta'ifatun thayyibatun, maka ada kalanya tanah itu subur, qabilatil ma, yang bisa menerima curahan air hujan. Fa'abatatil kala'a wal ushbal kathir, maka akan menumbuhkan pohonan-pohonan yang rindang, rumput-rumput yang banyak. Wa kana minha ajadib, dan sebagian daripada tanah itu ada yang keras. Amsakatil ma, dia bisa menahan air. Fanafa'allahu bihan nas, sekalipun airnya tidak masuk, maka manusia masih bisa mengambil manfaat airnya. Fasyaribu minha, maka mereka meminum dari air tersebut. Wasaqau, mereka bisa mengairi sawah. Wazara'u, mereka bisa bercocokkan. Wa asaba ta'ifatun minha ukhra, dan terkadang air curahan hujan itu mengguyur sebagian tanah yang lain. Innama hiya qi'an, hanya saja tanah itu sangat keras. La tumsiku ma'an, dia tidak bisa menerima air. Wala tumbitu kala'an, tidak juga bisa menumbuhkan. Fadzalika, maka yang demikian itu mathalu man faqaha fi dinillah ta'ala, seperti orang yang paham agama Allah Ta'ala. Wa nafa'ahu ma ba'athana Allah, kemudian Allah memberikan manfaat kepada orang itu terhadap apa yang disampaikan kepadanya. Fa'alima, kemudian dia mengetahui. Wa'allama, dan dia mengajarkan kepada. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan itu perumpamaan orang yang kedua, orang yang tidak bisa mengangkat bidzalika, dalam hal demikian itu ra'san, kepalanya. Walam yaqbal Allah, dan ia tidak bisa menerima daripada petunjuk Allah allati ursiltu bihi, yang sudah aku berikan, yang aku diberikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihan jamaah yang dimuliakan Allah. Hadis ini menceritakan kepada kita, jadi model manusia itu ada dua, tiga misalnya. Ketika ilmu yang disampaikan oleh Nabi kepada umat, sekarang Nabi sudah tidak ada, berarti penerus para Nabi, para kiai, para ulama, para hawaib yang menyampaikan ilmunya kepada umat. Nah, ketika diterima umat itu, maka reaksinya ada tiga. Yang pertama, Rasulullah memberikan ilustrasi kalau ilmu Allah itu, kalau ajaran Islam itu seperti air hujan. Pernah main hujan atau pernah? Pernah. Habis itu kerokan kan? Air hujan turun. Reaksi yang pertama diterima sama tanah yang subur, berarti air itu nyerap dan menumbuhkan pohonan, menumbuhkan buah-buahan, menumbuhkan rumput dan sebagainya. Ini kata Nabi. Ini contoh orang nih, contoh orang dia dikasih ilmu pengetahuan, dia dikasih nasihat, dia dikasih pelajaran, dia terima, udah terima, diamalin, habis itu dikasih orang lain itu.
Yang kedua ada tanah yang keras, tapi sekeras-keras itu tanah masih bisa nampung air hujan juga. Mungkin kalau bisa kita empang kali ya. Empang, kemudian danau, sekalipun nggak bisa meresap ke bawah, tapi lantaran itu tanah keras, orang pada bisa minum di situ, orang bisa ngairin sawah, orang bisa ambil manfaat, mandi. Itu orang kira-kira contoh orang yang dapat ilmu belum ngamalin masih orang. Jadinya gak ada buah-buahan, gak ada rumput. Tapi yang parah yang ketiga ada lagi. Tanah itu bukan sekedar tandus, gersang, airnya itu turun geresep, tapi nggak bisa numbuhin, nggak bisa ngomong juga. Jadi empang juga nggak ada, kemudian tumbuh juga nggak ada. Nah ini perumpamaan orang kata Rasulullah, dia nggak bisa angkat kepala. Artinya ketika menerima perintah Allah, perintah agama, siraman rohani, dapat ilmu, masuk kanan keluar kiri. Di dalam Al-Quran sebetulnya orang-orang seperti itu tidak ada. Permasalahannya bukan mereka nggak mengamali kedengkiannya. Dalam Al-Quran dikatakan Taba Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun. Allah itu tutup pintu hati mereka. Allah tutup telinga mereka. Allah tutup mata hati mereka. Semuanya ada tutupan. Dan di akhirat nanti ada azab yang datang. Kalau bahasa kita lagi, Allah tutup pintu hati mereka. Oh jelas aja mereka kafir. Oh jelas aja mereka tidak dapat hidayah. Allah tutup pintu hatinya. Ini sebenarnya bahasa Tuhan potong letter. Artinya apa? Sebetulnya Allah itu nggak tutup pintu hati mereka. Lantaran mereka itu dikasih tahu udah, nggak dikasih tahu agak masuk, masih aja mereka akhirnya sekali tutup gitu maksudnya. Ada orang nolongin curut yang jatuh di comberan. Kau curut nggak? Curut? Curut ya? Hah? Ponakannya? Ponakannya. Lagi sekolah itu orang nolong curut biar ya. Contoh, bocah ada curut dijebur di comberan, pakai galah naikin ke atas, dijebur lagi, dia naikin lagi, udah sampai di atas, dia jebur lagi comberan, naikin lagi, dia jebur lagi, ini bocah akhirnya mau kelap, belakang. Allah itu begitu juga, dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, kalau nanti tutup sekali. Jadi bahasa Allah menutup pintu orang itu, Allah menutup pintu hati manusia, bukan ya langsung ditutup, bukan. Udah dikasih tahu masalahnya. Ketika dikasih tahu dalam hati, dan itu berulang kali, wah tandanya lu main-main namanya gitu. Di dalam Al-Quran juga Bang Soleh, ada orang bentar-bentar beriman, bentar dia kafir, bentar iman, bentar kafir, bentar iman, kafir lagi, bolak-balik. Terus sekarang tobat, balik lagi, tobat, balik lagi, tobat, balik lagi. Pada akhirnya tuh mesti pada akhirnya dia langgeng dengan kekafiran, dengan maksiat, su'ul khatimah, karena ditutup pintu hati. Bagaimana sih kalau Bang Soleh ditutup pintu hatinya sama cewek? Ya? Galau. Ngerasain ya? Kalau udah pede, makanya mau nembak. Semuanya. Berarti pedenya kurang main gimana? Nah, begitu pun Allah menutup pintu hati manusia, dampak
dampaknya semuanya akan berat. Alhamdulillah. Jadi kalau antum dengar ada ustaz, ada ayat yang membaca Allah menutup pintu hati mereka, itu bukan langkah pertama, udah langkah kesekian. Saya tahu masih ada, jadi saya tahu masih ada, tutup sekalian. Kita masuk hadis yang kedua. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadi. Rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran, perumpamaan saya dan kalian, kata Rasulullah, karena tadi rajulin seperti lelaki awqada naran yang menyalakan api, menyalakan kayu bakar. Faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha, maka laron-laron dan kupu-kupu mereka mendekati daripada cahaya tersebut. Pernah dong lihat laron lagi musimnya tuh? Nanti tahu laron nggak? Laronnya, kalau laron tuh banyak, biasanya kita matiin lampu ya. Iya. Betul kan? Kalau kita nyalain itu lampu, laron ada laron, kupu-kupu, serangga tertentu. Itu kalau emang lagi musimnya, yang dicari apa? Cahaya. Itulah perumpamaan saya dan kamu, kata Nabi. Apa kata Nabi selanjutnya? Wa huwa yarzuquhun anha, dan mereka itu binatang dan itu apa namanya, laki-laki yang menyalakan kayu bakar berusaha untuk menghalau laron-laron tersebut daripada kayu bakar tersebut. Itulah saya, kata Nabi. Apa hubungannya saya itu sama kamu? Kamu ibarat laron-laron, kalian itu ibarat serangga-serangga yang mendekati kayu bakar. Itu kayu bakar namanya api neraka. Aku berusaha menarik kalian, aku berusaha menjauhi kalian daripada neraka. Nah, maka sampai kalian terlepas daripada tanganku, berarti itu adalah perpisahan aku dengan kalian. Laron, tahu laron yang mana? Saya buat umpan Bukan mancing. laron, laron. Kayu bakar sama cahaya lampu sama adanya, itu ibarat api neraka. Ya, laron ibarat kita, kata Nabi. Laron kan demen banget sama api. Ya, kita ini demen banget nih sama neraka. Demennya di mana? Banyakkan mana? Di majlis taklim dan majlis dangdutian. Ini perumpamaan sederhana ya, perumpamannya.
manusia banyak banget tuh yang nyerempet ke neraka. Aku tuh narik kalian di belakang, awas, jangan sampai masuk. Sampai udah gua kebutin, sudah sifat, sudah syabuk, masih aja kena. Itu tandanya saya kagak bisa nyatu gitu. Paham maksudnya? Bahasa Nabi luar biasa. Semuanya itu satu kenalan kita. Semuanya karena mengikuti nafsu. Nafsu diikuti. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kau tahu manusia yang suka mengikuti hawa nafsu? Allah, apakah kalian tahu orang yang suka menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Diikuti, nafsu diikuti, akhirnya celaka, fitnah, celaka di dunia akhirat. Emang mau mana pergi? Kalau kata bahasa agama, ada orang yang pengen cepat kaya, tapi caranya tidak sesuai kaidah. Akhirnya dagangnya kurang timbangan, kurang takaran. Literan beras umpamanya itu gelas liter, tapi dipapas bawahnya, dimodif. Ukuran jadi 7 ons. Paham ya? Ini literan beras nih. Makanya lagi ngopi dulu, jangan ngomong aja tuh. Literan beras nih. Literan beras ini ya, 1 liter ya kan, dimodif jadi dasarnya dijual, dinaikin lagi. Nah, cuma 3 ons. Kalau yang beli ratusan ribu orang, untung berapa ratus juta. Nah itu kan pengen cek buku. Islam pun mengajarkan harus jaya, harus makmur, harus berkah. Kalau cari lompat pagar, bahaya. Itu yang masalahnya, jangan diikuti nafsu ini. Kue cincin ganda sturi dan miskin gak tahu diri. Itu Sarwani teman kita. Sarwani. Gaji kagak jelas, ngojek males, judi online. Akhirnya tanah ini jual, rumah ini jual, kontrak, istri bongkarai, anak kabur, hancur macam itu. Judul puasa dan gimana? Ya Allah. Cuma takbiran pertama, lebaran pertama udah gak pernah makan ini merah semua. Tau merah kan? Judul judi online, judul kalau pernah menang, pinjol bisa bayar, pinjol. Nauzubillah min Zalim. ya Allah. Coba diperhatiin ya Pak. Saya punya tips. Kalau cobaan hidup lagi gede, cobaan hidup lagi besar, musibah itu lagi gak habis. Tips dari saya, selalu saya bayangkan di depan saya itu ada kuburan, misalnya bertuliskan nama saya. Ujian sebesar apapun, bayangin umur kita berapa lagi. Jadi kita ada bentuk masalah gitu. Nah, emang belum begitu. Enteng aja nih, sebab orientasi kita, umur kita nggak lama, berarti kita fokus di ibadah, ya kan? Bayangin, contohnya, ada proyek besar gitu ya. Bagian kita ini berdua 2,5 M, 2 miliar setengah. Bagi 2 berarti berapa? 1,25. Gitu. Kalau buat beli ongol-ongol, kelelep.
Kayaknya usaha kita amalia kita 70 di 30, tapi nggak apa-apa lah kawan. Jadi dari belas mangga dapat kabar dari pihak pertama, udah gol sebulan yang lalu. Ini jatah kita nggak dikasih maksudnya kita, nggak ambil. Akhirnya tidak berkesimpulan. Tidak, karena kita orang taklim, Allah itu berikan rezeki kepada manusia gak bakal salah. Perantaranya malaikat Ridwan. Kalau Ustaz Ridwan bisa salah mungkin. Kalau malaikat Ridwan, malaikat Mikail gak bisa salah. Kalau Michael bisa salah. Malaikat Mikail masih namanya Anggi. Di gang itu Anggi juga. Satu gang itu ada Anggi namanya 12. Ada Anggi kopiah miring, ada Anggi tukang mancing, ada Ustaz, Anggi semuanya. Itu 12 orang yang namanya Anggi satu gang. Malaikat Mikail ngasih rezeki masing-masing agak bakal tukar. Itu keimanan kita, ya. Keimanan kita nih, kita pastikan Allah bagi rezeki pada setiap manusia tidak akan tertukar. Sampai sini sepakat ya? Sepakat ya? Ya saya sepakat saya. Berarti ketika saya dikubuli yang harusnya belas semangka 2,5 M, boro-boro belas semangka, pentil limo agak dapat. Limo kecil, pentilnya. Balik, kita katakan emang bukan rezeki gua, mau kata apa? Udah gitu aja. Dongkol, waduh punya bola angin, lihat bulan depan. Umur kita lah, udah fokus aja. Masalah dia, soalnya urusan dia. Udah begitu difitnah lagi kita kagak bagi dia, coba itu. Karena kan kita sesek kulit ya, udah kagak bagi gua, nuduh gua gitu. Kita kagak bagi dia, kita ambil semua. Astagfirullah. Dia begitu. Itu salah satu contoh. Inna Allah iza ahabba abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sayang sama seorang hamba pasti diuji, pasti. Ada kalanya ujian itu paling sering di anak tadi istri kagak, mertua kagak sama ipar kagak, adik kamu sendiri, orang kamu sendiri, abang kagak, mamang sendiri, mamang kagak, tetangga Rasul, julid, judes, sirik, merki, tetangga kagak, teman kantor kagak, guru kita kadang menjadi emosi. Makanya orang kalau ngaji itu disarankan dalam agama, inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu itu urusan agama. Fanzuru amman ta'khuduna dina, ambillah ilmu. Fanzuru, maka perhatikan, pilih baik-baik, cermati dari mana kalian dapat ilmu. Guru itu posisinya di atas murid yang mengajarkan ilmu kepada murid, begitu. Tapi guru itu makomnya beda-beda. Di sisi Allah itu makom guru beda-beda. Nah, ketika ada seorang guru ngasih ilmu dan sebagainya, tapi ketika ada namanya
wajar murid santri lagi. Akhirnya tuh guru mana? Gua kagak redo ilmu gua ambil. Kalau lu ngaji sama dia, jadi ini guru marah karena santrinya ngaji sama dia yang lain. Paham kan? Cemburu. Sehingga diubit mungkin lu kagak bayar 3 bulan. Ini tentunya kalau kata ulama, guru itu kalau sama murid masih ada api di hatinya, itu khawatirnya nular itu muridnya. Makanya kalau bukannya kita coba berusaha, jangan jadi guru, jangan kalau masih emosinya. Jangan jadi guru kalau masih ngancem. Jangan jadi guru kalau masih pamrih dan nauzubillah min dzalik. Penyakit cacar itu nular, cacar. Itu yang kalau kita habis makan sate itu cacar. Lu pada ngantuk. Cacar nular. Penyakit gondongan apa? Gondokan. Gondokan. Ya. Yang orang lu pakai belau tuh. Iya. Belau. Orang di yang pokol yang belau itu nular. Penyakit mata. COVID-19. Nular. Kanker kering. Yang fisik aja nular, apalagi yang batin. Yusrafu tabu'u inda ijtima. Tabiat dasar manusia itu sering kecolongan. Di mana kita berkumpul? HP silent. Udah. Tindiin. Dengerin. Gimana deh dulu? Gimana? Menular. Begitupun karakter manusia. Di mana kita bergaul, berkumpul, kita kecolongan tuh sama lingkungan. Kalau kita berkumpul di masjid, berkumpul di mushola, di kalangan ahli ilmu, ulama, habaib, syekh, ustazah, ngaji yang kita kaji ini perkara syariat. Hawa itu tenang, adem, sekalipun ngantuk, ada tipis itu. Tapi Allah turunkan rahmat. Satu sisi, ya saya teman-teman saya mari dong, mari stadium. Stadium ya. Nanti kan stadiumnya ya saya ngumpul lagi sama teman-teman alumni, ngomong masalah kerjaan. Lu kerja di mana? Ya gua ngojek lah biasa. Gini aja mesti ngojek aja. Terus habis itu ngaji gua sama Habib Alman. Lu teroris aja nggak kayak alim kayak lu, masih serai bedanya. Kerja apa? Kemarin kan baru sebulan jalan pulang, kita punya proyek tahu begini. Wah iya lah, banget ya. Akhirnya tanpa istikharah dulu, tanpa musyawarah, ngikut ya. Karena kajian ini, kamu ini sukses dibilangnya, kamu ini sukses dibilangnya. Kita lupa, kita itu suka pakai baju orang lain. Enak ya kalau pakai baju Bang Soleh, kayaknya rada langsing gitu bang. Iya bang. Satri pun yang ngomong gitu, pakai baju Bang Soleh,
dia kelepet. Ya Bang ya. Bang Soleh lihat baju ini Bang Bejo enak ya, nggak ada ngebadol begini. Yang pakai Bang Soleh bisa kayak ondel-ondel Bang ya. Porsinya masing-masing. Allah sudah tempatkan kita antok di sini, kerja di sini, termasuk antok bini lu yang ini nih, ya toh. Jangan begitu toh. Apa iya ya jodoh gue dia. Dia udah mulai kufur nikmat. Udah mulai kufur nikmat. Apa iya gue kuat mama bapakku ya. Dulu ditawarin perempuan sebelah Allah. Sebelah gua. Mama Pak D nawarin perawat bangok. Gua gak mau. Kalau nggak mau. Sampai bule nawarin perempuan pesing buat yoga. Ya karena cinta nikah sama ini pantas, buktinya kualat. Aduh ini kadang jadi T-Rex, kadang Brontosaurus, kadang Megalodon, kadang Tiger. Yang udah terjadi sekarang itu adalah takdir. Berarti di konsep kalam ilahi tidak ada yang kebetulan. Kalau sekarang yang ada di kehidupan kita, uang kita sekian, kendaraan kita segini, istri kita ini, anak kita ya ini, semua yang kita miliki ini, ilmu kita, keterampilan, itu takdir yang di soalnya udah ada. Jangan lu bilang apa iya ya itu gubernur nikmat setan. Makanya kata ulama jangan seorang mengatakan law itu coba cek sistem law cek law cek belum turun hati galau. Law itu artinya kalau bahasa kita ini seandainya. Lau inta, ini contoh kata lau inta tuhibbuni fa'tiku ma sa'altani. Kalau kamu cinta kepadaku, akan kuberikan semua yang kau minta. Gunung kan kudai, lautan kan kuseberangi. Padahal bisa berenang. Ini lau, jadi lau seandainya. Launya seandainya jika coba, nah ini berarti kata ulama jauhkan dalam hati kita atau lisan kita mengatakan lau. Apa itu lau? Seandainya coba, aduh, nah karena lau itu dimasukin setan. Istri coba dulu gua kawinnya begini, di neraka gua coba dulu gua aman, coba ingat itu akan membuat hidup kita itu ukur nikmat. Maka jauhkan kata-kata. Nah, kesimpulannya segala yang sudah ada terpatri di lingkungan kita, kehidupan kita, itu ketentuan Allah. Bang Soleh siapa istri, di mana kerjanya, kemudian semua yang miliki. Yang belum terjadi itu masih ada harapan untuk berubah. Ini gue saran dulu ya, lu minum kopi pahit, ya campur sama jahe merah, jahe putih halus, campurin itu di panas
banget. Sudah. jangan kasih kendor itu. Jangan kasih kendor. Harus semangat. Rambut. Nabi Zakaria 70 tahun. Udah bulan. Itu umur berapa ya? Ada 70 belum? Engkau ada 70 ada ya? Iya, ini kau ikut nih 70 tahun. Rambut udah putih. Wa mraati alati, istriku sudah menopause. Ya udah tua, bukan menopause teteran tuh. Jadi selalu yang namanya Nabi Zakaria tidak ada kamus di kehidupannya kata-kata pesimis, putus asa. Demi Allah tidak. Lo punya anak umur juga. Rabbi la tadhani farda wa anta khairul warithin. Rabbi la tadhani farda wa anta khairul warithin. Terus doa. Allah punya urusan, manusia bersiasat. Lahir tuh. Itu kan Quran pun, apa bohong? Ya pun. 70 tahun istrinya menopause sudah tua juga lahir. Logika bilang gak mungkin. Tapi kalau Allah punya mau, bisa. Apalagi masih muda-muda kayak begini ya. Jangan mencari yang lain, jangan yang ada. Yang tes kedua, yang kedua makan jangan mie toge. Bagaimana dengan tembak? Ya. Jangan sekedar untuk nabung. Ini harta yang tidak bisa dibayar itu adalah anak. Fokus gizi ditambahkan. Yang bisa menyebabkan sperma itu hancur, tidak berkualitas, itu zat adiktif yang ada di mecin, di dumi mau kocok buku asal makan instan bagus kena kelenjar kecaman dari sekarang ya tuh langsung mau beli lele. Nah kalau bisa bagaimana kita sehat? Yang penting disehat dulu. Kalau ini tertekan, karena susah, jangan stres, banyakin zikirnya. Yang kedua, banyakin yang berprotein, makannya. Yang cumi, enggak cumi, yang asinnya itu banyak. Salmon, mahal saya, lele. Jangan bilang gak bisa juga deh. Masa iya seminggu 2 kali gak bisa. Insya Allah terus baca doa Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Setiap malam 40 kali. Sudah dikasih Al-Anbiya ayat 86 apa maksudnya? Lu jangan molor terus. Tahajud. Setiap sujud tahajud baca ini yang mau punya keturunan ya. Rabbi la tazani farda wa anta khairul warithin. Setiap sujud baca 7 kali, 11 atau 40. Ini kadang kambing belum mandi junub mau mandi junub ini jadi kagak tahajud. Bedanya sama Bandung apa junub? Jangan dibiasakan. Masih muda, umur lama kan 5 tahun, 10 tahun, ya Allah. Jelaskan maksudnya. Dok. Mangan. Tuh ngaji di sini mana enggak?
Judulnya Drunken Master. Dia ngomong semabok dikicik, mabok menang, semambak mau ngaji ngomong gimana ngaji, ada manfaatnya. Terus banget, tengah-tengah, takut sama bin. Ustaz, demi Allah, saya nggak takut sama istri saya, tapi istri saya berani dari saya. Iya. Alhamdulillah. Itu masing-masing bang. Abang yang masih kena utang harus ada prospek. Tahun depan boleh utang. Tutup. Kalau bisa kita yang nasi. Kuasai itu. Mohon sama Allah. Kalau kita tiba pagi kerja, sore pulang istirahat, waktu libur keliling, ada gaji liburan, itu manusia biasa. Lah kapan kita akan jadi manusia yang luar biasa? Kalau mau jadi manusia yang luar biasa, yang ada dikerjain orang biasa, lakuin. Pagi kerja, pulang sore, makan tidur, bangun pagi itu biasa, bangun jam 2, jam 3, setengah 4, kan 2 rakaat, baca Quran sedikit, gitu ya Pak. Tapi ngantuk. Emang kalau orang pengen dapat kakap, umpan itu gede. Dalam artian pengen karir bagus. Pendidikan itu sama tukul arwana, gedean itu. Masa tukul miliarder ente kagak bisa? Oh, tapi kan dia artis, bukan masalah artisnya, perjuangannya dulu. Tetangga kita itu dihina, dicaci, dimaki, agak dihargai. Coba tinggal. Nah inilah, jemputlah takdir itu dengan banyak ibadah, dengan banyak berkarya. Semua peluang kita sama, insya Allah. Supaya tahu ya, Allah tuh mau ngasih hidup berkah gampang aja. Contohnya di Pulau, pas sengaja tugas atasan ketemu Musdalifah, umpama cocok. Ganti nasa. Gampang aja. Itu Salam. kalau kita merawat masjid ini kita suaranya ya pas banget. Amalan terakhir juga udah rupanya ada orang kaya di komplek itu selalu terbangun setiap azan subuh 15 menit dia selawatan. Salatullah salamullah. Orang kaya masih terbangun. Itu udah tahunan. Akhirnya situ saat itu gue dipanggil ya. Kamu saya bagian haji mau terus nangis dia. Tapi kan ada Pak Kiai, ada DKM nama saya punya kamu. Singkat cerita, karena apa? Karena kamu itu 15 menit muazan subuh, kamu selawatan. Suara kamu kan kayak kalian robek. Justru itu saya bangun terus. Wasilah suara kamu saya bangun terus. Saya bisa dorong kata haji. Oh iya haji. DKM belum. Itu kan di sini. Ada PPSU kan? Orange sih. Nah itu lagi nyapu di jalan. Dia lihat ada bocah, bapaknya lagi beli bubur ayam, rumah telepon. Itu bocah umur 2-3 tahun lah itu. Pegang tengah jalan. Akhirnya ini selamatnya ditarik. Ada ini mobil Nova, bukan mencoba. Mungkin kalau bahasanya
kagak tarik mati tuh anak. Bapaknya kan diurut-urutin sama orang. Tapi lantaran itu ke Facebook, dia selamat tuh luar biasa senangnya. Dikasih tanah 2 hektar di Lampung. Hal ini satu contoh, jangan suka mengecilkan rahmat Allah, gampang. Kita lihat, tadi itu membuat kita selawatan di bulan ini. Rupanya bukan cuma sekedar itu. Dia paling minim setiap hari itu selawat 1000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling banter 100 kali Pak Ustaz. Kan Pak Ustaz yang aja, saya kasih yang itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rupanya itu rumah Nabi, kita tarik ke makam Nabi. Ya Allah. Facebook. Yang itu, yang apa ini? Yang tadi nyelamatin, akhirnya kasih tanah gue. Rupanya itu PPS itu kagak setiap pagi sebelum dia kerja pasti Quran dibaca biar selembar dia ngaji malam tahajud dan sangat bakti sama emaknya yang udah lumpuh itu terus. Allah. Kita yang muda kadang patah semangat karena kita sudah melihat kanan kiri gofur nikmat. Ya Allah, enak ya punya gitu Pak, punya bandara. Ya kalau lagi cimak bini, bukan muka bini, muka Angel Karamai, itu umur nikmat. Gimana soalnya? Udah ya. Ini sengaja gua ngomong begini, belum waktu biar 1 jam. Iya. Azan jam 12 kurang udah selesai ya. Pastinya tuh 1 jam belum bisa asih belum dengan manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma habbib as-salihin wa habbibna ilayhim واجعلنا من المقتدين في كل حال. اللهم واشركنا في دعاء الصالحين خوفنا في باب رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين يا مجيب السائلين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Sallallahu Udah gitu kepalanya.